Berikutnya adalah end events. End events digambarkan dengan warna merah. Ya, sama. Message ends ada, escalation end juga ada. Nah, di sini ada error end. Ya, ada cancel end. Ya, ada kompensasi end, signal end, multiple end, dan terminate end. Kita sudah tahu ya, temporary end itu pada proses artinya adalah mengakhiri suatu proses. Ya. Sebagai contoh, ketika ada loan request, ya terakhirnya adalah menggunakan intermediate events ending. Ya. Berbeda di sini ya antara intermediate events ending dengan events ending. Ya, kita lihat ini adalah lingkaran yang tengahnya diarsir dan ini adalah lingkaran yang tengahnya tidak diarsir. Ya, oke. Nah, perbedaannya tadi sudah dikatakan kan, kalau intermediate events itu harus menghubungkan sesuatu event, suatu kejadian, tidak bisa berdiri sendiri, begitu. Ya, di sini ada kontak klien. Nah, ketika kontak klien itu harus diakhiri, closing, karena mungkin tidak memenuhi dokumen-dokumen yang ada, maka tanda akhirnya adalah intermediate events ending. Ya. Terminate sama juga. Terminate itu adalah mengakhiri, ya, mengakhiri suatu proses, ya. Terminate. Ya. Di sini cancel, claim, or complain. Ya, bisa jadi ada konsumen kita yang akan melakukan komplain, tapi tiba-tiba dia membatalkan. Nah, ketika pembatalan itu terjadi, maka kita menggunakan terminate ending events. Ya, atau kalau dia tidak membatalkan, yaitu proses terus berjalan kan? Ya, proses itu berjalan sampai nantinya ending. Ya, di sini ada dua pilihan. Ya, di mana ketika ada komplain, penunggu kemudian mengkontak klien, ya mungkin ada hal-hal yang harus memang bisa digantikan dari pihak produsen kepada klien, gitu. Ya. Message event kita semua sudah tahu, kalau tadi digambarkan dengan bentuk amplop, ya. Nah, cara pembuatannya sama karena message and event, ya kita cari event type, tapi untuk bentuk ending. Ya. Ini contoh gambarnya. Pada message kita bisa memberikan keterangan, ya, ada configure message. Jadi bisa dijelaskan ini prosesnya seperti apa, elemennya, message-nya itu apa aja yang kita masukkan di situ, gitu ya. Oke, sama di sini message and event itu ada throw, ada catch. Signal event sama juga bentuknya, ya, dimana dalam peristiwa ini kredit analis harus menunggu berita dari komite analis, gitu ya. Kalau komitenya mengatakan oke, ya, dia lalu memberikan signal ke atas, wait for komite di sini. Nah, maka proses itu boleh berakhir. Ya. Atau kalau kemudian yang terjadi juga sama ini, ya, ini menunggu jawaban dari komite. Kalau komite memutuskan oke, boleh diberikan kredit, maka dia akan memberikan kabar kemari dan dia akan mengakhiri proses dari kredit analysis. Ya. Oke, karena kita semua tahu untuk pemberian suatu kredit memang membutuhkan keputusan dari pihak manajer. Ya. Nah, tugas berikutnya, coba kalian membuat proses penentuan beasiswa. Sekarang ditambahkan pihak berikutnya, yaitu pihak komite yang akan melakukan seleksi. Lalu juga ada pengumuman, ya, pengumuman penerima beasiswa yang akan disebarkan melalui email dan papan pengumuman. Coba terapkan signal event, ya, pada bisnis proses tersebut. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu pelajaran kita tentang event. Kita akan lanjutkan lagi untuk minggu depan pada bab-bab berikutnya. Terima kasih.